Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatidz, para hujaj dan tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan petang ini kita sama-sama masih bisa menghadiri sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sampai nanti sholat isya insyaallah kita berjamaah, sambil kita berkumpul diniatkan untuk i'tikaf sekaligus untuk hadir di majelis ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan banyak keberkahannya, dan antara kita catat juga sebagai orang yang hadir, ya, dicatat sebagai orang-orang yang jihad fi sabilillah. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator atau MC, saya di sini sebagai badal dari Ustadz Ahmadul Hidayat yang biasanya kita mengaji reguler kitab Al-Adhkar, ya, kitab Al-Adhkar, namun karena beliau ada ada halangan, masih di jalan, maka saya menjadi pengganti dari Ustadz Ahmad. Baik, hadirin sekalian, tema yang akan saya angkat ini adalah tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang syukur dan sabar. Dua kata yang merupakan mungkin seperti dua sisi mata uang, ya. Ada syukur, ada sabar. Satu sisinya syukur, satu sisinya adalah sabar. Dua kata ini adalah cerminan karakter orang beriman. Orang-orang beriman tidak mungkin sempurna imannya kalau dia tidak bersyukur, juga tidak bersabar. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, ya, urusan orang beriman itu. Inna amruhu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Jadi hanya orang mukmin yang bisa seperti ini. In asabathu sarra'u syakar. Jika dia diberikan karunia, kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, in asabathu darra, ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka itu baik baginya. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat kita susah. Bahkan tadi seperti saya katakan, tidak mungkin orang beriman itu sempurna keimanannya kalau ketika dia senang tidak bersyukur, ketika dia ditimpa musibah dia tidak bersabar. Inilah dua karakter yang harus melekat bagi orang-orang yang beriman. Nanti kita tinggal terintrospeksi aja, Pak, ya. Introspeksi, kira-kira kita sudah melekat gak karakter seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada berita tentang runtuhnya musolah atau masjid di sebuah pesantren di Sidoarjo, Al-Ghazini, Pak, ya. Itu sekitar mungkin 2 bulan yang lalu, mungkin, atau 3 bulan yang lalu. Kita dipertontonkan betapa sedihnya orang tua melihat anak-anak santrinya itu, ya, di bawah runtuhan musola itu. Bayangkan kalau kita, Pak, punya anak-anak yang sedang pesantren, ya, melihat mereka tertimbun di bawah bangunan musola atau masjid itu.
Terakhir dikabarkan ada puluhan orang meninggal. Tapi kita juga melihat banyak hikmah di situ. Anak-anak masih bertahan di situ dengan kekuatan keimanan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian lagi ada yang dimasuk di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Di tengah kesabaran orang tua yang diuji kesabarannya itu, mereka masih bersyukur. Kenapa? Karena anak-anak yang dirawat di rumah sakit itu masih mau sholat. Ya, mereka yang pasti nggak bisa berdiri, berbaring atau duduk, nggak bisa duduk, dia berbaring. Ya, di antara kesabaran yang tengah mereka hadapi ada rasa syukur dari orang tua itu. Ya Allah, alhamdulillah, anak-anak kami yang tengah ditimpa kesulitan, diberikan sakit, mereka masih menjalankan sholat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang tua, Pak, kalau melihat anak kita lagi sakit begitu, kita kan sedih, Pak. Sedih kita pasti. Ya. Sangat sedih kalau lihat anak kita sakit itu. Tapi di tengah kesakitan anak kita, masih melihat mereka masih sholat, tayamum, sholat, yang muncul rasa apa? Rasa syukur. Rasa syukur. Nah, jadi ketika kesabaran itu sedang kita alami, tiba-tiba muncul rasa syukur dalam hati kita. Nah, makanya kemudian syukur dan sabar itu ibarat dua sisi mata uang. Ya, satu sisi kita harus sabar, satu sisi kita harus bersyukur. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Lalu apa itu syukur? Syukur secara bahasa berarti terima kasih. Ya, berterima kasih atau menghargai. Dasar istilah syukur adalah rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat yang lahiriah seperti kesehatan, harta, maupun nikmat batiniah seperti iman, ketenangan, dan hidayah. Nah, bagaimana hukumnya syukur itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Allah mengatakan di sini ada kalimat yang kita hafal, Pak, ya. Mungkin bahkan sudah sangat melekat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, garis besarnya adalah jika kalian benar-benar bersyukur la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambahkannya untuk kalian. Wala in kafartum, dan jika benar-benar kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ya. Kita kalau lihat redaksinya, Pak, la in syakartum, ada huruf taukid di situ, dalam taukid di situ, kemudian ada in di situ, ada huruf syarat di situ. Ketika huruf syarat dihadirkan di situ, maka harus ada jawab syaratnya. Berarti ketika Allah mengatakan maka aku akan tambah nikmat pada kalian, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bersyukur. La in syakartum, jika benar-benar kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku benar-benar akan bertambah, akan menambahkannya. Yang menariknya, Pak, kalau di la in syakartum, ya, lam taukid penekannya cuma satu, di la azidannakum sudah ada lam taukid, juga ada nun taukid. Allah dua kali bersungguh-sungguh mengatakan maka Allah akan menambahkan nikmat yang telah Allah berikan jika kita bersyukur. Itu syaratnya. Ya, jadi syaratnya itu harus bersyukur. Nah, lalu kepada siapa kita harus bersyukur? Rasulullah SAW mengajarkan bersyukur harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemberi karunia, dan juga kepada manusia sebagai wasilah datangnya karunia tersebut.
Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Manusia sebagai wasilah datangnya nikmat tersebut. Bahkan Imam Al-Khutubi mengatakan orang yang tabiat atau kebiasaannya gak suka berterima kasih pada orang yang ngasih, itu ciri-ciri orang yang kufur nikmat, ciri-ciri orang yang gak pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya tadi kalimat atau highlight ya dari Quran surat Ibrahim ayat ke-7 tadi itu. Nah, bagaimana cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai syarat harus kita tunaikan agar kita mendapatkan la'azidannakum, agar kita mendapatkan janji Allah supaya Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Paling tidak ada 3. Memang komponennya berbeda-beda antar ulama satu dengan yang lainnya. Umumnya sih kalau kita dengar bahwa syukur itu biasanya syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur bil jawarih, ada seperti itu. Tapi saya menemukan ada komponen seperti ini. Cara bersyukur pertama adalah zikrun ni'am. Syukur yang kedua caranya adalah setelah zikrun ni'am kita intifa'un ni'am. Yang ketiga adalah hifdzun ni'am. Zikrun ni'am. Zikrun ni'am itu bagi 2. Zikrun ni'am, zikr dalam bahasa Arab artinya bisa 2. Bisa menyebut juga bisa mengingat. Artinya ketika kita mengatakan zikrun ni'am, berarti ada 2 komponen yang kita lakukan, yaitu kita mengingat siapa yang telah memberikan karunia itu pada kita. Yang kedua, mengucapkan secara lisan ya kalimat-kalimat sanjungan kepada orang atau zat yang telah memberikan rezeki itu pada kita. Gambarannya begini. Kalau kita ngasih uang misal 100.000 pada si A, misal kayak gitu. Si A kemudian mengatakan, terima kasih Pak, selesai, itu saja. Lalu kemudian kita kasih uang 100.000 ke si B. Orang itu mengatakan, terima kasih Pak, jazakumullah, semoga Allah memberikan Bapak pahala yang berlimpah, kesehatan yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Dan itu dia ucapkan berulang-ulang dengan penuh penghayatan. Nah, kira-kira kita lebih senang yang mana Pak? Ucapan si A atau ucapan si B kira-kira? Pasti si B. Karena ketika dia mengucapkan itu berlaku hukum zikrun ni'am itu. Dia menyebutkan kata terima kasih pada kita, sekaligus juga kita mengingat, dia mengingat siapa yang telah memberikan rezeki itu pada dia, memberikan doa bahkan pada kita. Nah, makanya para ulama ya, ketika zikrun ni'mat itu diucapkan secara lisan, maka harus dibarengi dengan qalbi kita atau dengan qalbu kita, dengan hati kita. Allah SWT mengatakan, Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Nah, kita harus sadar bahwa apapun nikmat yang telah Allah beri, apa yang datang pada kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikrun ni'am adalah bilisan. Ya, tadi dicontohkan ucapan yang paling ringan ya untuk berterima kasih kepada Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Atau kepada manusia ya, itu kita ucapkan syukron jazilan atau syukron kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia terima kasih atau hatur nuhun dalam bahasa Sunda, matur suwun bahasa Jawa gitu ya. Tapi tentunya dengan cara yang santun. Ya, ucapan lagi dengan tambah dengan doa, jazakallah khairul katsira atau jazakallah ahsanal jaza, bisa seperti itu. Setelah zikrun ni'am, kita kemudian melakukan apa yang disebut dengan intifa'un ni'am,
memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, para ulama membedakan menjadi 3 caranya. Intifa'un ni'am bil jawarih, memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan itu untuk digunakan membantu orang lain dalam bentuk jawarih. Jawarih itu apa? Menggunakan anggota badan kita. Misal kalau ada orang lagi benerin jalan, ya kita bantu dengan tenaga kita. Di RT ada kerja bakti, ya kita bantu, jangan diam aja. Ya kira seperti itulah, dengan tenaga kita, ya dengan tenaga kita. Kemudian intifa'un ni'am bil ilmi, memanfaatkan nikmat berupa ilmu yang telah Allah berikan kepada kita untuk kemudian tasarrufkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Saya katakan, kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka pahalanya akan kembali kepadanya. Ya, apalagi kalau dia punya skill untuk mengajarkan Al-Quran, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allam. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, intifa'un ni'am ditasarrufkan dalam bentuk bil mal, dengan hartanya. Ya tentu tiap orang tuh punya punya komposisi berbeda-beda Pak ya. Jadi orang ada yang mungkin dia tidak dikaruniai dengan harta, dia bisa membantu dengan tenaganya, maka dia mentasarrufkan nikmat itu dengan bil jawarih, dengan anggota badannya. Kalau dia mungkin badannya nggak begitu keker, biasa saja, atau mungkin lagi sakit, tapi dia pengen bantu, ada sedikit harta, dia urunan dengan hartanya, dia sedekah dengan hartanya. Ya. Jadi kalau kita punya 3 komponen ini, Pak, maksimalkan. Nggak bisa dengan ilmu, bisa dengan harta. Nggak bisa dengan harta, kita dengan tenaga kita. Nah, ya. Yang terakhir, cara bersyukur yang terakhir adalah hifdzun ni'am, menjaga dan memelihara nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita agar berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 komponen tadi di atas ya, zikrun ni'am, kemudian intifa'un ni'am, ya, setelah kita sering mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kemudian kita mengingat bahwa hanya Allah lah yang beri rezeki pada kita. Semua nikmat yang kita rasakan sekarang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita dapatkan hari ini, kemarin dan akan datang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman itu betul, maka kemudian kita tasarrufkan dalam bentuk yang bermanfaat untuk orang lain. Intifa'un ni'am. Yang terakhir adalah hifdzun ni'am. Kita punya mata, kita jaga mata kita. Kita punya tangan, kita jaga tangan kita agar jangan sampai tangan itu tidak memberikan manfaat, malah justru menyakiti orang lain. Jaga telinga kita, jaga lisan kita agar lisan itu bermanfaat, digunakan untuk baca Al-Quran, bertasbih, ya, berzikirlah. Jangan sampai kemudian lisan kita justru jadi mudarat untuk kita dan untuk orang lain. Nah, itu hifdzun ni'am. Bahkan kata para ulama, ketika zikrun ni'am itu sudah kita lakukan, intifa'un ni'am itu kita lakukan, hifdzun ni'am sudah kita lakukan, maka sebagai penutupnya, jika kita ingin nikmat ditambah, maka tadi ada itsbatun ni'am, konsisten terus menerus untuk melakukan zikrun ni'am, intifa'un ni'am, dan hifdzun ni'am. Kalau 3 komponen ini, zikrun ni'am, intifa'un ni'am, dan hifdzun ni'am itu sudah kita lakukan, maka la'azidannakum, berlaku untuk kita yang sedang bersyukur atas rahmat, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu ya. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa
ada syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 komponen itu paling tidak. Atau 4 ditambah dengan itsbatun ni'am, konsisten ketika kita lakukan secara terus-menerus. Lalu mengapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah berfirman di surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi sesungguhnya syukur yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Kesyukuran kita pada Allah sesungguhnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita kaitkan dengan redaksi tadi di surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ya, jadi kalau kita bersyukur, yang untung siapa? Kita sendiri, Pak, bukan orang lain. Maka silsilah kita berdoa pada Allah agar kita jadi orang-orang yang rajin bersyukur, ya, rajin bersyukur dan pandai bersabar nantinya. Yang pertama, orang yang bersyukur akan bertambah nikmatnya. Itu sudah kita jelaskan. Yang kedua, orang yang bersyukur akan tenang dan bahagia hidupnya. Orang yang bersyukur cenderung memiliki hati yang lebih lapang dan bahagia. Mereka tidak mudah merasa iri atau dengki terhadap orang lain. Ya, karena mereka fokus pada nikmat yang Allah berikan, bukan pada apa yang belum dimiliki. Orang-orang fokus pada nikmat yang Allah berikan itu akan membawa kedamaian dalam hatinya dan akan menjauhkan dirinya dari penyakit hati seperti iri dan kesombongan. Keuntungan orang bersyukur berikutnya adalah litaqarrub ilallah. Dengan bersyukur seorang hamba mengakui kuasa Allah dan ketergantungannya dan kenal padanya. Orang-orang yang selalu merasa tergantung pada Allah Subhanahu wa taala ini akan perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya merasa akan hampa kalau sehari aja nggak dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama, hidupnya akan keras hampa kalau sedetik pun dia tidak terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sela-sela salat, ba'da salat itu kita berdiam diri dulu, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu dalam konteks formal kita berzikir. Pada setiap kesempatan kita justru harus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersyukur pada Allah. Beliau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, kau ini kan Nabi yang maksum. Dosa-dosamu telah Allah ampuni. Dosa yang telah dilakukan jika pun itu ada, maupun dosa yang akan dilakukan jika itu pun ada." Apa kata Rasulullah SAW? Apakah aku tidak boleh menjadi abdan syakuro? Apakah aku nggak boleh menjadi orang hamba yang bersyukur? Nah, ini cara Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah, Pak, seorang Rasul yang maksum. Ya, bagaimana dengan kita yang orang biasa saja? Harusnya kita bersyukur, ya, bersyukur setiap saat, bersyukur setiap saat. Orang yang bersyukur akan terhindar dari azab. Nah, tadi dikatakan ya di surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jawaban bagi orang-orang yang ingkar nikmat atau kufur nikmat, maka Allah akan berikan adab yang pedih baginya. Nah, maka untuk menghindarinya tidak ada cara lain adalah dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang bersyukur akan dijauhi oleh penyakit fisik. Ya. Semua penyakit hampir bersumber pada dua hal, yaitu pola hidup yang tidak sehat dan pikiran. Orang tua dulu mengatakan sakit itu berasal dari kepala dan dari perut. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita makan. Nah, bahkan kata
apa yang artikel biasa baca itu, bisa jadi mungkin 80-90% penyakit itu datangnya dari pikiran. Ya, apa-apa yang sulit kita persulit dengan cara mikirin terus. Kok nggak ada solusinya? Nah, orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan pandai untuk mengelola stres. Orang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan pandai, ya, akan pandai dia mencari solusi. Ya, mencari solusi. Karena setiap saat dia akan taqarrub ila Allah, berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang-orang yang bersyukur adalah ciri orang yang soleh. Nah, ini tadi kita kasih contoh bagaimana Rasulullah SAW itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat malam. Orang-orang soleh yang lainnya ketika menerapkan intifa'un ni'am tadi itu akan berlomba-lomba untuk mentasarrufkan nikmat yang Allah berikan dengan cara melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, dengan cara sedekah, ya, mengeluarkan zakat, ya, berinfak untuk banyak kegiatan yang baik. Nah, ini adalah ciri orang yang soleh. Lalu karakter yang kedua, orang yang beriman memiliki karakter sabar selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah satu karakter atau satu hal yang tidak mungkin lepas dari seorang beriman. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa sabar dan keimanan ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, secara langsung tubuhnya pun juga tidak akan berfungsi. Demikian juga dengan kesabaran. Jika kesabaran sudah hilang pada diri seorang beriman, maka keimanan akan hilang dari dirinya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi sabar secara definisi adalah al-habsu, yaitu menahan diri. Secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Nah, nanti kita bahas Pak satu persatu apa tingkatan sabar yang harus kita ketahui itu. Pertama adalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas takdir yang terasa pahit atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana hukumnya sabar? Sabar hukumnya adalah wajib apabila berkaitan dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama atau menjauhi hal-hal yang diharamkan agama. Dan sabar dihukumi sunnah kalau menjauhi hal-hal yang makruh. Ini di surat Al-Kahfi 28 ya. Oke. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya bil ghadati wal ashi, di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, ini tingkatan sabar, Pak. Sabar memiliki 3 tingkatan. Pertama adalah as-sabru ala musibah, sabar atas musibah yang menimpa kita. Ini kata para ulama, sifatnya adalah ad-daruri, sifatnya adalah darurat. Kemudian as-sabru ala ta'ah, sabar ketika kita menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
as-sabru 'anil ma'siyah. Ini salah penulisan. As-sabru 'anil ma'siyah. Sabar ketika kita menghindari hal-hal yang berbau maksiat atau dosa. Dua konteks sabar ini, as-sabru 'ala ta'ah dan as-sabru 'anil ma'siyah, sifatnya ada ikhtiyari. Sifatnya adalah pilihan. As-sabru 'alal musibah. Sabar atas musibah. Berarti kita sabar dalam menghadapi musibah, teguh dalam keimanan. Kita gak larut, gak keluh kesah berlebihan. Sedih biasa Pak, manusiawi. Orang-orang pasti sedih. Tapi orang-orang yang sabar, dia tidak akan terlarut dalam kesedihannya. Kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu terletak ketika pukulan pertama. Jadi ketika kita misal jatuh, kena musibah, jatuh. Nah itulah sikap kita diuji di situ. Apakah kita sabar atau kita ngeluh dulu? Kalau kita ngeluh dulu, itu berarti sabar kita belum nempel sebagai karakter kita sebagai orang beriman. Tapi ketika kita jatuh kemudian kita bersabar dan ingat bahwa musibah itu dari Allah, maka karakter sabar sudah menempel dalam diri kita. Nah patokannya itu saja, kata Rasulullah, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu terletak pada pukulan pertama. Sikap sabar ini tidak hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang menjaga lisan dan pikiran agar tetap terkendali, serta meyakini bahwa setiap musibah merupakan ujian yang akan mendapatkan pahala yang besar. Bukankah orang-orang yang sakit, Allah uji sakit pada dirinya ketika dia bersabar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah juga akan tinggikan derajatnya. Tapi itu berlaku bagi orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Di surat At-Taghabun Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Di ayat yang lain Allah mengatakan, setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebentar lagi Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, maka Allah akan mengakhirkan balasan atas dosa yang perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Di bawahnya kita lihat, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau kita paham Pak hakikat musibah itu, ya ada di sini nih. Hakikatnya ternyata musibah itu adalah hukuman yang Allah segerakan bagi dia di dunia, dan inilah rahmat untuk kita sebenarnya. Ini rahmat buat kita sebenarnya.
Karena keburukan dia, dosa-dosa yang dilakukan itu Allah hukum di dunia, bukan di akhirat nanti. Bukankah sisa neraka itu lebih pedih dibanding musibah kita dapatkan di dunia ini? Maka bagi kita yang sedang tertimpa sakit misal, yang ada sebenarnya bukan sabar Pak, tapi bersyukur sebenarnya sih. Bersyukur. Oh, ternyata hakikat sabar itu begitu. Bukan Allah membenci kita, tapi adalah tanda cinta Allah untuk kita sebenarnya. Sakit itu, musibah itu adalah tanda cinta dari Allah untuk kita. Tanda cintanya apa? Yaitu Allah berikan rahmatnya dengan cara Allah mengurangi dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Daripada nanti Allah tumpukan adabnya di akhirat kelak. Naudzubillah. Ya mending pelan-pelan di sini bayar dicicil lah ibaratnya gitu. Kemudian yang kedua, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dan tetap teguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi berbagai kesulitan, tantangan atau rintangan. Ya. Mulai dari ibadah seperti sholat, puasa, kemudian menjauhi segala maksiat, menjaga lisan, menahan amarah, dan berlaku adil dalam setiap urusan. Gak usah jauh-jauh Pak, contohnya Pak, kalau kita sholat aja Pak ya, kita imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Aduh, yasin lagi nih, panjang itu urusannya. Itu diuji tuh Pak, sampai kita diuji di situ tuh. Kita udah berburu sangka sama imamnya ini kan. Padahal cuman 2 ayat pertama doang atau 3 ayat pertama doang gitu. Lah itu udah nggak sabar kita. Ingat, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran terletak pada pukulan pertama. Ketika baca Yasin, udah mengeluh, udah keluh kesah, udah ngedum dalam hati kita. Itu berarti sabar bukan jadi karakter kita tuh sebenarnya itu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut aja biar cepat aja. Ya, terakhir. Sabar menghindari maksiat. Artinya menahan diri dari perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara yang batil, dan lain sebagainya. Ini gak gampang, Pak. Ini susah ini. Bahwa para ulama tingkatan dari tingkatan sabar itu, ya, as-sabru 'alal musibah, as-sabru 'alal ta'ah, sama as-sabru 'anil ma'siyah. Tingkatannya, pahalanya paling besar itu apa? Ketika ini nih, sabar menghindari maksiat ini. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam waktu kecil, beliau dilemparkan oleh saudara-saudara yang masuk ke dalam sumur, ya, ke dalam sumur, kan badannya kecil. Kalau bahasa Sunda mungkin direjeng ya, dipegangin sama kakak-kakaknya itu, kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Karena nggak bisa ngapa-ngapain Nabiullah Yusuf itu. Apa yang harus dilakukan? Coba bersabar. Sabar atas kemalangan yang menimpa dirinya. As-sabru 'alal musibah, sifatnya adalah daruri, sifatnya adalah keterpaksaan. Nabi Yusuf gak bisa ngapa-ngapain, badannya kecil, dibagi sama kakak-kakaknya, kemudian dilempar ke dalam sumur. Nabi Yusuf gak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dilakukan adalah sabar atas musibah yang menimpa dirinya. Tapi kemudian ketika beliau besar, menjadi seorang kepercayaan pejabat, dan suatu ketika diceritakan beliau digoda oleh seorang perempuan yang kita kenal ya, namanya sebagai Zulaikha lah gitu ya. Diajak untuk bermaksiat, dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang gelap, diajak untuk mesum dengan Zulaikha. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Apakah menuruti kemauan perempuan itu atau bersabar untuk menghindari maksiat itu? Ada diriwayatkan bahwa sebagai seorang manusia biasa, lelaki yang normal, Nabi Yusuf itu sempat tergoda sebenarnya. Tapi ketika itu Allah turunkan burhan kepada Nabi Yusuf.
Burhan itu petunjuk lah, sign. Dia ingat bahwa bapak saya ini seorang nabi. Nabi Yakub. Kakek saya itu orang nabi. Nabi Ishak. Buyut saya itu seorang nabi. Nabi Ibrahim. Kalau saya melakukan kemaksiatan ini, apa kata dunia? Bapak saya nabi, kakek saya nabi, buyut saya nabi. Kalau saya melakukan ini, maka nama mulia bapak kakek saya, buyut saya akan tersoreng gara-gara perbuatan saya ini. Berbeda Pak, kalau kita misal orang tuanya preman misal, ya, tukang mabuk, tukang maksiat. Ketika berhadapan dengan situasi itu, apa yang dilakukan? Bodoh amat, bapak gua aja begitu. Kan gitu kira-kira. Nah makanya gue pelajaran buat kita semua seorang bapak, ya, bahwa anak kita itu pasti akan mencontoh bapaknya ke atas itu. Kalau kita perilakunya tidak baik, maka anak kita akan mencontoh kita sebagai teladannya. Nah, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika dia digoda oleh perempuan itu, maka dia bersabar menghindari maksiat. Salah satunya adalah karena Allah berikan burhan, petunjuk pada dirinya bahwa bapaknya adalah seorang nabi, kakeknya seorang nabi, ibunya seorang nabi. Dia malu untuk melakukan maksiat itu. Nah, ini adalah 3 alasan agar kita sabar dalam kemaksiatan. Pertama, ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan, yang harus kita tanamkan adalah rasa takut pada ancaman hukuman saat melakukan maksiat. Karena dengan rasa takut berarti akan menambah keimanan yang kuat dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pezina saat berzina disebut sebagai mukmin, dan tidaklah seorang pencuri saat mencuri disebut sebagai mukmin, dan tidaklah seorang yang minum khamar saat minumnya disebut sebagai orang mukmin. Jadi ketika seorang yang tadinya beriman kemudian dia berzina, maka hilanglah keimanannya. Ketika seorang beriman yang tadinya beriman kemudian dia mencuri, maka hilanglah keimanannya. Dan ketika dia minum khamar, maka hilanglah keimanannya. Yang kedua, kita harus malu ketika kita berhadapan dengan maksiat di depan kita. Kita hindarkan dengan menanamkan rasa malu. Malu karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kita dimanapun kita berada. Ini menunjukkan ketaatan dan kehadiran hati bersamanya, serta membangkitkan kekuatan mawas diri. Malu kita Pak. Tanamkan malu, karena Allah selalu mantau kita. Tidak ada sudut manapun di bumi ini yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita di tempat yang sangat gelap, tidak ada orang sekeliling kita, Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Jangan perilaku kita Pak, berisitan hati kita pun Allah tahu. Dan yang ketiga, ketika kita dapat pada maksiat, tanamkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ia atau kita melakukan maksiat, maka kita khawatir Allah enggak lagi cinta sama kita. Itu Pak ya. Jadi ada 3 alasan yang harus kita tanamkan. Karena dari 3 struktur tingkatan sabar tadi itu, yang paling berat itu adalah tingkatan sabar ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan. Kalau as-sabru alal musibah adalah sifatnya daruri, sifatnya kita gak bisa ngapa-ngapain, keterpaksaan, maka as-sabru ala ta'ah dan as-sabru anil maksiyah sifatnya adalah ikhtiari, sifatnya adalah pilihan. Sifatnya adalah pilihan. Kita harus memilih di situ. Ketika kita diuji dalam ketaatan, apakah kita bisa sabar atau tidak?
Ya, ketika kita diuji dalam kemaksiatan, apakah kita harus mengikuti maksiat itu atau tidak? Itu ikhtiari ya, ikhtiari, pilihan kita. Tapi kalau musibah kita bisa ngapain, itu terjadi, ya harus kita sabar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada beberapa slide sebenarnya, tapi karena waktunya sudah habis ya, kita cukupkan di sini. Kita tentu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita semakin dimantapkan dengan dua karakter yang khas dari seorang mukmin. Ketika Allah berikan karunia, maka dia bersabar, dan ketika dia ditimpa musibah, ketika kita kasih karunia dia bersyukur, ketika kita ditimpa musibah kita harus bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita paham hakikat sabar, maka sungguh tidak ada kesabaran, semuanya adalah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa'alaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.